Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nuryanti, NIM 21041366684, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Yang pertama, menurut Paul Gilster, tahun 1997. Paul Gilster berpendapat bahwa literasi digital ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, yang kedua yaitu menurut Bowden. Bowden berpendapat bahwa literasi digital ini lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Nah, yang ketiga yaitu Douglas A. J. Belshau. Douglas berpendapat bahwa literasi digital yaitu kemampuan dalam menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi, misalnya dalam mendukung dunia pendidikan dan ekonomi. Nah, yang keempat menurut UNESCO. Menurut UNESCO ini berpendapat bahwa literasi digital ini sebagai kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Nah, yang kelima yaitu menurut Sari et al. 2019. Sari et al. Berpendapat bahwa literasi digital dapat diartikan sebagai kecakapan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai tipe bentuk sumber-sumber informasi yang lebih luas dan mampu ditampilkan melalui perangkat komputer. Nah, yang terakhir itu menurut Forum Ekonomi Dunia 2015. Forum Ekonomi Dunia ini mengatakan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, cepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu apa sih pentingnya literasi digital ini? Nah, literasi digital ini sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, menurut Amman 2021, literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk yang pertama yaitu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua yaitu dapat membuat seseorang mampu untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan lebih mudah dan lancar. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, teknologi digital ini menjadi media untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dalam kehidupan sehari-hari. Namun dunia maya masih dipenuhi konten berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan penipuan. Sehingga penting menjadi literasi digital yang mampu memproses berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk, mulai dari menciptakan, mengelaborasi, mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai aturan etika, dan memahami menggunakan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan, termasuk berpikir kritis terhadap dampak positif dan negatif yang mungkin saja terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, manfaat literasi digital. Apa sih manfaat literasi digital ini? Yang pertama, dapat menghemat waktu, yaitu mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, yaitu lebih hemat biaya. Nah, banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Yang ketiga, yaitu memperluas jaringan, menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Nah, yang keempat, yaitu membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan sebuah harga, sebuah produk melalui internet. Nah, yang kelima, yaitu belajar lebih cepat dan efisien. Mencari arti kata tentu menggunakan aplikasi kamus, aplikasi kamus besar bahasa Indonesia. Nah, yang keenam, yaitu memperoleh informasi ini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Nah, yang ketujuh, yaitu ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Nah, yang kedelapan, yaitu memperkaya keterampilan. Memperkaya keterampilan ini bisa membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Cara menggunakan teknologi digital secara aman ada 5, yaitu yang pertama, smart itu pilah informasi yang akan disebar apakah berdampak baik atau tidak menyebarluaskan informasi sensitif seperti nomor telepon, paspor atau KTP, paspor dan alamat rumah. Nah, yang kedua, yaitu strong ini yaitu gunakan password yang sulit agar tidak mudah diretas baik untuk akun maupun gawai. Biasakan menggunakan two-step authentication. Ketiga, yaitu CAN ini tinggalkan jejak digital yang positif. Jangan mudah terpancing dengan berita negatif dan ikut menyebar luaskannya. Nah, yang keempat, yaitu alert. Jangan mudah percaya berita yang tidak masuk akal. Jauhi phishing dengan tidak mengklik link sembarangan. Nah, yang kelima, talk. Jangan tergesa-gesa dan konsultasikan apabila menerima informasi yang menyebabkan tidak nyaman atau tidak aman. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan.